Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Kiai Haji Idris Jamaluddin beserta Ibu Haja Muhimah Falasifah selaku pengasuh Pondok Pesantren Al-Muhibbin Putri. Dan yang saya hormati Bapak Hanifuddin Mahdum dan Ibu Khairul Idawati selaku pencetus naskah aksi literasi. Dan yang saya hormati Bapak Ahmad Nurani selaku murid Madrasah Diniyah Al-Muhibbin Putri. Dan tak lupa teman-teman saya yang saya banggakan. Saya di sini akan menjelaskan tentang haramnya khamr dan judi. Poin pertama yaitu makna global. Di sini Allah berfirman, wahai sahabat-sahabatku, Muhammad, bahwa khamr dan judi itu merupakan bahaya yang besar dan mengandung dosa yang besar. Memang ada sedikit manfaatnya, tapi lebih banyak bahayanya. Di antaranya yaitu dapat merusak akal, menghilangkan harta benda, dan dapat membinasakan badan. Dan dapat menghancurkan rumah tangga, serta dapat merusak pertemanan antara. Lalu yang kedua yaitu sebab turun ayat. Di sini Imam Ahmad, Imam Abu Dawud dan Imam Tirmidzi meriwayatkan dari Umar bin Khattab. Ia mengatakan bahwa ia berdoa, ya Allah, jelaskanlah hukum khamr sejelas-jelasnya. Lalu turun ayat surat Al-Baqarah juz 2 ayat 29. Lalu Umar berdoa lagi, wahai Allah, jelaskanlah hukum khamr dan judi sejelas-jelasnya, karena dapat merusak akal dan dapat menghilangkan harta. Lalu situ turun surat An-Nisa ayat 43. Situ menjelaskan, wahai orang-orang yang beriman, jika kalian hendak mendirikan salat, janganlah dalam keadaan mabuk. Dan orang yang mengumandangkan adzan itu juga mengatakan bahwa janganlah sekali-sekali orang yang mabuk itu melakukan salat. Lalu turun ayat lagi, wahai orang-orang yang beriman, jelaskanlah sejelas-jelasnya. Lalu turun surat Al-Maidah ayat 91. Lalu juga Umar berdoa lagi, ya Allah, jelaskanlah hukum khamr sejelas-jelasnya. Lalu turun surat Al-Maidah juz 5 ayat 91. Lalu Allah berfirman, apakah kamu ingin berhenti? Lalu beliau berkata, kami akan berhenti. Dan juga di situ menjelaskan tentang orang yang mengasuh anak yatim secara patut, maka itu adalah termasuk hal yang baik, dan yang barang siapa yang bergaul dengannya, maka itu termasuk saudaranya. Yang ketiga yaitu kandungan hukum. Pertanyaan pertama, apakah ayat ini sebagai dasar diharamkannya khamr? Pada surat Al-Baqarah juz 2 ayat 219 itu menjelaskan tentang diharamkannya khamr dan judi. Dan Allah juga berfirman pada surat Al-A'raf juz 7 ayat 33. Imam Abu Ya'la berpendapat demikian. Dan mayoritas ulama itu berpendapat bahwa ayat tersebut itu hanya mencela, bukan mengharamkannya. Lalu ayat tadi surat Al-A'raf itu dimansuh pada surat Al-Maidah juz 5 ayat 90. Langsung yang kedua yaitu maksud khamr. Apakah yang memabukkan disebut khamr? Imam Abu Hanifah mengatakan setiap yang memabukkan yang berasal dari perasan anggur itu bukan khamr tapi nabid. Dan mayoritas ulama seperti Imam Maliki, Imam Ahmad, dan Imam Hanafi itu mengatakan yang memabukkan dan yang berasal dari perasan anggur itu termasuk khamr. Lalu yang ketiga yaitu apa saja jenis perjudian itu. Pengarang kitab Al-Kasyaf
Al-Kasyaf mengatakan bahwa termasuk perjudian yaitu catur, dadu dan sebagainya. Begitu pula dengan Imam Ali mengatakan catur, dadu itu juga merupakan perkara yang diharamkan. Ibnu Sirin juga begitu, dan juga Imam Alusi. Imam Asy-Syafi'i itu membolehkan tapi dengan syarat tidak menghilangkan, tidak dapat merusak ingat Allah, kayaknya gitulah. Seperti tidak meninggalkan sholat tuh. Lalu langsung hikmah tasyrik. Diharamkannya khamr itu dapat menghilangkan akal, menghilangkan harta, terus lupa pada Allah. Hilangnya akal itu seperti gila, terus rusaknya pencernaan, gangguan otak dan lain-lain. Kalau judi itu ya dapat merusak pertemanan, lupa pada Allah, dapat menghilangkan harta karena dengan sering berjudi itu. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.